kepercayaan. Cantik sekali kamu pagi-pagi ke salon. Mau nikah ya? Siapa yang lagi ke salon pagi-pagi? Mau nikahan dia rupanya. Bikin gagal fokus saya. Siapa barusan? Ya nggak apa-apa lah. Terusin ya. Apalagi lamaran mungkin hari ini. Nah itu. Kemudian yang kedua, pastikan data kalian sudah terinput di ruang dosen karena saya mengacu ke absen di situ ya. Jangan sampai nanti pada komplain pada saat saya merekapitulasi nilai. Karena semua berbasis digital dan saya ingin tahu apakah untuk kelas yang sekarang berjalan atau tidak. Karena dari yang sebelum-sebelumnya alhamdulillah sudah berjalan dan bahkan ujian UTS dan UAS pun kita sudah menggunakan CBT ya, Computer Based Testing, di mana itu menggunakan semuanya aplikasi ruang dosen, bukan aplikasi e-learning yang dari kampus. Ya, karena memang satu dan lain hal banyak yang belum terakomodir. Kemudian yang kedua, e-learning dari kampus itu ternyata tidak user friendly, artinya banyak mahasiswa kesulitan. Ya, nah itu saya tidak akan meminta perkenalan kalian satu persatu karena hampir 100 ini. Nanti waktunya juga habis. Kebetulan hari ini saya baru sampai tadi malam di Padang untuk mempersiapkan segala sesuatunya lah ya. Ini lagi muter-muter Indonesia terus soalnya. Tugasnya nggak tahu sampai kapan dan ya bisa disyukuri lah. Ada untungnya gitu, ada untungnya bisa pembelajaran jarak jauh. Kebayang kalau offline saya nggak bisa kemana-mana, artinya saya nggak dapat duit kan gitu ya. Kalau sekarang kan ninggalin kalian saya dapat duit juga kan. Kayak gitu aja. Semoga gitu. Tapi yang jelas lebih daripada itu, alhamdulillah gitu ya. Saya pribadi bersyukur telah diajak berkontribusi untuk mikirin negara ini. Salah satunya melalui fungsi lembaga negara yaitu Polri. Jadi ini bagaimanapun perlu saya syukuri gitu ya, dan secara tidak langsung berimbas kepada perguruan tinggi. Nah ini tentu saya konsekuensinya kalau kalian nanti menjadi mahasiswa akhir bimbingan dengan saya, setengah mati tuh kalau pengen ketemu fisik, ya pasti agak susah gitu. Karena saya paling di Cirebon sehari 2 hari saya udah harus berangkat. Kemarin baru pulang sehari sebetulnya, dipanggil ke kampus, nemuin dekan, terus saya kembali lagi. Tapi ya semua itu dijalani dengan suka aja lah ya, disyukuri, yang penting diberikan kesehatan. Nah, terkait dengan pembelajaran kita, sebetulnya sih mudah-mudah saja, santai-santai saja, karena ini lebih kepada kondisi aktual. Kalau kita berbicara tentang ekonomi manajerial ya, bahkan nanti di tugas perkuliahan kalian di tengah-tengah mungkin nanti saya akan meminta beberapa studi kasus ke lapangan terkait dengan masalah hukum ekonomi yang terjadi di Indonesia gitu ya, kaitannya dengan masalah pandemik ini datang, apa yang terjadi harga pasaran di lapangan, kemudian nanti kita mau menghadapi Lebaran ya, bulan puasa. Nah itu biasanya nanti akan terjadi antara kebutuhan dan harga itu pasti nanti akan saling terkait. Nah itu nanti biasanya saya di situ meminta kalian membuat analisa pasar. Nah siapkan dari sekarang, saya meminta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok isinya adalah 4 orang, ya. Tapi saya harap kalau bisa sesuai absen, jangan dipilih karena kalau kalian milih sendiri biasanya kalian nyari yang pinter-pinter tuh, ya, yang ngegeng-ngegeng gitu. Nah kalau bisa sesuai nomor urut absen, dibuat 4-4 per kelompok, ya, karena mungkin nanti setelah pertemuan ini kedua atau ketiga akan ada beberapa tugas di mana ini biasanya ya ada sedikit studi kasus lapangan lah ya. Saya meminta kalian untuk memecahkan dan menganalisa kondisi di lapangan seperti itu. Kembali lagi saya adalah dosen praktisi di mana kalau kita berbicara teori memang penting gitu loh, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana kalian pada saat memiliki pemahaman tentang keilmuan
itu bisa implementatif di lapangan, ya. Karena nanti pada saat kalian mencoba untuk menjadi seorang pimpinan atau katakanlah kalian ingin bergabung ke perusahaan-perusahaan multinasional, kalian nggak bakalan hanya satu dua aja, tapi lebih kepada problem solving, ya. Apakah kalian pernah menangani ini? Apakah pernah kalian memiliki pengalaman ini, terutama di dalam berorganisasi dan lain sebagainya, ya. Nah, dari sekarang kalian sudah harus siap-siap tuh, ya, menyiapkan diri kalian karena ini udah semester akhir kan kalian ini. Semester berapa? 7, 8? Semester 4. Oh, semester 4. Saya kira orang-orang yang skripsi gagal. Musim 4 ya? Ya. Jangan suruh sapu bersih mulu saya setiap semester, Mas. Suruh sapu bersih mulu. Ya. Pertahankan akreditasi A itu, jadi harus mencerminkan diri kalian itu adalah generasi A gitu ya. Jangan malu-maluin uswagati lah, kayak gitu. Kemudian persiapkan diri kalian mungkin dari sisi apa ya, pelatihan dari sekarang kalian sudah harus cari-cari. Walaupun saya lihat kayaknya pelatihan di kampus Pak Yudi ditutup sementara, nggak tahu karena apa. Tapi kalian harus kompetensinya ditambah itu. Cari ya, entah itu seminar, pelatihan, atau apa, menjelang akhir perkuliahan kalian. Dan jangan sampai nanti mengganggu pada semester 4 ini kan 4, 5, 6, 7, 8. Oh, masih tengah-tengah lah. Tapi artinya nanti semester 5 ke sana itu udah sibuk, tugas lapangan akan banyak. Jadi artinya jangan sampai di penghujung kuliah kalian nanti kalian repot dengan hal-hal yang basic gitu, ya. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian saya screenshot dulu di sebentar lagi soalnya ada rapat juga ini sama Pak Irwasda sama Pak Polda. Saya mencoba mencuri-curi waktu. Ini juga harus sama nih, harus juga dengan dan satu ditarik sono sini. Jadi pria panggilan tuh nggak enak ya, apalagi jadi wanita panggilan tuh. Pusing juga ngaturnya ternyata. Ya. Susah ternyata ngatur badan itu. Kalau otak masih bisa multitasking, ya. Tapi kalau badan diminta sono sini agak keder tuh. Kebayang yang istrinya 2 dan 3 ya. Kerjaan 2, 3 udah bingung ini. Oh ya, nanti setelah ini, hari ini akan saya anggap masuk semua di 3 kelas ini. Kemudian nanti jangan lupa saya akan share pembelajaran. Seperti biasa kalian simak dengan lengkap, kemudian pastikan menulis nick dan nama serta kelas, karena di sana terekap ya. Karena saya pasti ngerekap itu. Siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang menyimak dan siapa yang absen ya. Seperti itu. Oke. Saya dulu. Kemarin tuh pertemuan kedua apa ini? Pengembangan manajerial ya. Oke. Chat everyone ya. Oke. Nah, itu silahkan dibuka nanti link yang pertemuan kita mungkin ini itu saja. Saya hanya ingin greeting saja, tidak pada materi tetap di dalam video pembelajaran. Dan untuk Zoom berikutnya pun sama. Paling saya nanti tatap muka seperti ini hanya menghabiskan untuk absen. Ya, tetapi kalau 4 kelas ini saya keder nih. Di kelas yang itu kalian ada kelas nggak setelah ini? Ada untuk kelas I. Oh, ada ya. Jadi memang sudah ada ya. Kirain belum gitu. Kalau belum, kelas kalian bisa fleksibel, enak sih sebetulnya kuliah malam. Ya, cuman takutnya nggak fleksibel, jadi kalian takutnya diapelin juga sama pacar kalian kan, takutnya ngeganggu, jadi nggak enak juga. Yang jelas ini separuh dari wajah ini belum mandi, baunya juga masuk ke sini ya, tembus komputer saya ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya close? Ada yang mau ditanyakan?
Terkait penilaian dalam mata kuliah Bapak bagaimana, Pak? Terkait penilaian sesuai kaidah dari kampus, kalau nggak salah di dalam materi sudah saya jelaskan, untuk UTS tetap memiliki bobot yang paling besar, yaitu kalau sesuai dengan skema dikti dari Unswagati, UTS 40, 40, tugas dan absen itu 20. Ya. Nah, tetapi biasanya nanti saya lihat apakah di dalam pembelajaran kita nanti akan menitik beratkan ke dalam tugas atau ke dalam UAS dan UTS. Tetapi yang sudah-sudah ekonomi manajerial itu lebih kepada UTS dan UAS, ya. Berbeda halnya kayak model Ciko, kemudian pengantar teknologi, mereka yang lebih kepada membuat karya, ya. Tapi ekonomi manajerial juga ada sih. Dan siap-siap ya, menggunakan CBT itu banyak yang udah sih di manajemen resiko, lebih dari separuhnya nggak lulus. Pusing saya juga, ternyata begitu dikasih soal dengan jawaban multiple choice pun lebih saklek ternyata pengalaman saya. Dan itu nggak bisa diintervensi. Jadi saya ngeprintnya benar-benar dari hasil print out sistem. Gitu. Jadi jarang sekali nilai yang di atas 50. Nah, agak nyesek sih sebetulnya, nggak enak. Akhirnya kemarin tuh saya tolongin mereka UASnya nggak CBT tuh. UASnya akhirnya saya konvensional ngasih tugas supaya untuk nutupin UTS. Gitu. Saya kaget juga UTS-nya di bawah 50 dikasih tugas padahal soal itu hanya 20. Nah, semakin sedikit soal, semakin bobotnya semakin tinggi kan, karena dibagi jumlah soal. Gitu. Nah, nanti tergantung kalian sih. Gitu. Tapi yang jelas CBT tetap akan ada, entah itu di UTS ataupun UAS. Jadi nanti materinya siap-siap disimak, modulnya download aja. Ya, tapi yang jelas saya membuat soal tidak akan pernah keluar dari apa yang pernah saya berikan. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Siap-siap ya. Kalau CBT online kalian pilihannya harus tepat. Gitu. Berbeda kayak esai. Esai mungkin kalian ngarang-ngarang sedikit, sama saya masih bisa dikasih nilai. Tapi kalau CBT nggak bisa. CBT benar-benar ya salah-salah gitu. Namanya juga komputer kan, eksak gitu. Makanya berurusan dengan komputer tuh nggak enak, mendingan berurusan dengan manusia. Ya, masih kode masih ngerti. Kalau komputer nggak bisa. Yes or no? Ada lagi pertanyaan? Ini pagi-pagi mukanya udah glowing, udah pakai apa dia, skincare apa tuh? Anak EP ini skincare-nya mahal-mahal kan katanya. Nah, anak teknik pada nggak berani ngedeketin anak EP. Nggak sanggup modalin Pak katanya, skincare-nya mahal. Wah, apa ya kamu, saya bilang. Bukan laki-laki itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau buat modul itu gimana, Pak? Kalau buat modulnya. Kan tinggal di-download di ruang dosen. Kamu belum punya akun. Kalau belum punya akun ruang dosen, berarti nyaris tidak akan ada data kamu di absen. Nanti absennya jelek. Pastiin ya. Pastiin ada ya. Jangan sampai nggak ada di ruang dosen. Kesalahan di luar tanggung jawab pabrik. Untuk melihat hadir atau tidaknya Pak atau absensi gitu gimana Pak di ruang dosennya Pak? Untuk melihat hadir atau tidaknya mahasiswa tidak bisa melihat. Itu ada di sistem dosen, ada di sisi dosen. Ada di sisi dosen. Nah, ini pertemuan ini barusan saya anggap masuk semua. Ya, tapi kalau yang dari video itu saya ngelihat dari kalian menginput NIM dan nama sesuai tanggal, waktu. Cara lihat itu gimana, Pak? Modulnya, Pak. Cara lihat modulnya gimana, Pak? Kamu lihat tutorialnya di ruang dosen ada. Ya. Sudah ada video tutorialnya, ikutin. Atau kamu tanya ke teman yang sudah bisa. Untuk mengakses modul, kalian harus minta privilege ke saya. Ajukan dulu. Nanti baru saya approve. Izin dulu ya, Pak, itu, Pak. Ya, kamu coba dulu ya. Yang jelas Ya, harus minta persetujuan dosennya, nanti baru saya approve, baru saya buka. Gitu. Ya. Karena ruang dosen itu digunakan oleh multi perguruan tinggi. Ya. Yang buat saya sih.
gitu. Tapi alhamdulillah bermanfaat untuk yang lain. Oke, jam berapa sekarang? 8:30. Oke, itu dulu ya. Terima kasih atas waktu kalian. Tetap semangat. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Kalau pacaran jarak jauh dulu, tapi jangan aneh-aneh kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.